Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali untuk kita boleh beribadah di gereja Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat kita memuji Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh penginjil Luki Supit. Dan mari sebelum kita ibadah, mungkin satu peringatan kembali, siapa tahu ada yang lupa handphone agar dinonaktifkan atau di silent. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya silakan Bapak Ibu untuk ambil satu sejenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya Dr. Pagi berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian dari KPPK nomor 4 yang cinta pada Tuhan datang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali.
Nas yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan berkatilah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, nanti kita akan masuki pengakuan dosa. Kita nyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 196, Sebenarnya Ku Tak Layak. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita tahu kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan selalu melayakkan kita. Dia sudah memberikan darahnya, dan Dia juga memanggil kita, karena kita yakin doa Allah sudah datang. Mari kita berenungkan sebentar, ambil satu teduh jenak untuk kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami mengakui segala dosa-dosa yang kami sudah berbuat, entah itu disengaja maupun tidak sengaja, dengan lidah kami ataupun dengan hati kami yang kami sudah melakukan dosa-dosa itu Tuhan. Pada hari ini, pagi hari ini, kami berlutut ke hadapan-Mu, kami merendahkan hati kami untuk kami boleh menerima pengampunan dosa dari-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendapat pengampunan dosa dari-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bersama-sama untuk kami boleh beribadah dengan sukacita ya Tuhan, dengan khusyuk ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami untuk Kau memimpin ibadah ini dari saat ini sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, kita akan membaca berita anugerah. Silakan jemaat Bapak berdiri. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan ayat 19, nanti jemaat dan saya akan membacakan ayat ke-20 bersama-sama. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 2:3 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari hari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita semua. Ya, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 296. Ada pengertian bersama. Dan nanti setelah ini persiapkan voice KP untuk mengisi pujian pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Amir Supit, menjadi Supit, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice Cafe. Ya, silakan.
dunia jadi keluarga Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini kami sekali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga jemaat yang akan mendengarkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar kami semua ya Tuhan disegarkan, diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Tuhan kami menjalani hidup ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan bagaimana kami sebagai orang percaya, sebagai keluarga berkomitmen untuk taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tema kita pada pagi hari ini keluarga yang beribadah kepada Allah. Saya ajak kita akan baca bagian ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dari Yosua pasal 24. Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dan dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan putus Seir dan miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa mereka keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan aku sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang bergerak ke laut mereka. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu dari orang Amori di negeri di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang-perang melawan kamu, mereka diserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu hidup di negerinya, sedang mereka mendatangkan dari tempat kamu.
Ketika itu Balak bin Zipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Dan setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang yang mutlak berdosa sesama yang ikhlas dan sisir, dan beribadahlah kepadanya. Kita sama-sama baca ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan di dalam minggu-minggu ini berkaitan dengan bulan keluarga. Bapak Ibu Saudara, memang idealnya itu keluarga orang percaya adalah keluarga yang mempersembahkan diri, menyerahkan diri, atau mempersembahkan setiap anggota keluarganya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga memang saya sendiri perhatikan sangat jarang sekali ya memang di dalam satu ibadah, kalau secara sempit dimaknai sebagai datang pada hari Minggu seperti sekarang ini kita datang beribadah kepada Tuhan, seluruh anggota keluarga itu lengkap datangnya untuk datang beribadah. Ya, kita bersyukur di sini ya ada bapak ibu atau keluarga yang secara lengkap, baik suami, istri atau anak-anak yang datang beribadah secara bersama-sama. Misalnya keluarga Pak Acong dan juga keluarga Pak Rudi ya. Ada istri dan juga anak-anak. Tetapi saya juga memahami bahwa memang tidak semua anggota keluarga kita bisa kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang ada situasi tertentu di dalam kehidupan keluarga kita di mana kita sulit sekali untuk beribadah bersama-sama. Entah itu dengan anak-anak kita, dengan suami kita, atau dengan istri kita. Mungkin anak-anak kita sudah punya acara yang lain, atau sudah punya kegiatan yang lain. Atau mungkin kita, orang tua kita, papa atau mama, atau anak kita sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Atau juga mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga memang rasanya sulit sekali untuk kita datang bisa membawa keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, satu penghiburan bagi kita bahwa paling tidak saat ini kita yang ada di ruangan ini adalah satu keluarga di dalam Kristus, di mana Kristus adalah kepala, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita anggota tubuh Kristus.
satu keluarga Allah. Dan tentunya bagi keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, ada satu kerinduan dari kita untuk datang membawa keluarga kita suatu saat nanti untuk datang bisa menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Mau bisa bantu next slide. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini saya kira kalimat yang akan kita renungkan pagi hari ini yang sangat terkenal, satu perkataan komitmen dari Yosua. Yosua adalah orang yang dipakai oleh Tuhan sesudah Musa yang akan meneruskan satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan di Alkitab itu sebagai tanah yang penuh ada susu dan madunya. Artinya segala kebutuhan, segala ketersediaan akan kebutuhan itu ada, bahkan berlimpah, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Nah, bagaimana Yosua membawa bangsa ini sesudah ditinggalkan oleh Musa? Tidak mudah Bapak Ibu, karena Israel selalu dikatakan di Alkitab sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga satu ketika di dalam akhir hidupnya, kalau Bapak Ibu kita lihat, ini Yosua bagian terakhir, ya, pasal 24. Artinya ini adalah masa-masa komitmen Yosua, ini adalah akhir-akhir di masa hidupnya. Menurut catatan para penafsir, Yosua kira-kira mungkin berumur sekitar 110 dan seterusnya 120 tahun pada waktu itu. Sudah kakek-kakek Bapak Ibu. Saya nggak tahu bagaimana ya, karena ini Yosua apakah berdiri di satu podium yang tinggi dan mungkin dengan suara yang sudah serak-serak sebagaimana seorang yang sudah lanjut usia, tetapi dia berkata kepada bangsa itu setelah mengumpulkan orang-orang yang dikatakan di pasal yang pertama tadi, dia mengumpulkan para tua-tua Israel, para kepala, para hakim, para pengatur pasukan, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Dan Yosua mengatakan perkataan yang terkenal ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, next slide. Bapak Ibu Saudara, apa alasan komitmen Yosua di hadapan orang Israel ini? Yang pertama adalah Yosua ingin supaya bangsa Israel itu mengerti identitas mereka sebagai bangsa Israel. Apa itu identitas mereka? Yang pertama adalah mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Allah memilih Abraham, nenek moyang bangsa Israel, yang tadinya beribadah kepada Allah yang lain. Itu dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yang kedua, mereka harus mengerti bahwa Allah lah yang melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Itu dikatakan di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Dan kemudian Allah yang memelihara umat Israel, yaitu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-12. Dan yang keempat adalah Allah yang memberikan tanah perjanjian. Itu dikatakan di ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, Yosua ingin supaya bangsa Israel mengetahui identitas mereka. Dan inilah alasan mengapa Yosua mempunyai satu komitmen yang kuat, dan dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat urutan ini, sebetulnya apa yang terjadi kepada bangsa Israel bukankah juga sama dengan yang terjadi pada orang percaya bagi kita saat ini? Yang pertama adalah Allah memilih kita. Rasul Paulus di dalam Efesus mengatakan, kamu telah dipilih, bahkan Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini memang betul ya, saya dari keluarga Kristen, tapi kalau diurut ke belakang, papa mama saya memang Kristen, opa oma saya adalah Kristen. Tetapi kalau mau diurut ke belakang, sebetulnya keturunan dari keluarga kami, dan saya kira setiap kita sebetulnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan? Adalah orang-orang yang ya mungkin dibilang menyembah berhala, entah itu dibilang menganut animisme atau dinamisme. Itulah nenek moyang kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Yosua. Bangsa Israel perlu menyadari bahwa betul-betul mereka ini sebetulnya adalah bangsa yang tadinya nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah lain. Tetapi kemudian Allah memilih
nenek moyang mereka, Abraham, untuk keluar dari tanahnya, untuk keluar dari keluarganya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk diberikan janji, diberikan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan kemudian orang percaya, sama seperti kita saat ini, sama seperti pada waktu orang Israel ketika dilepaskan oleh Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang yang diperbudak, dan gambarannya mirip sekali, persis sekali dengan bagaimana orang Israel pada waktu itu diperbudak di Mesir. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Allah itu tidak membiarkan orang Israel berlama-lama dalam perbudakan, tetapi Allah membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, Allah memberikan pemeliharaan di padang gurun. Allah menyediakan yang mereka butuhkan, makanan, minuman, segala hal yang mereka butuhkan. Bahkan kasut yang mereka pakai itu tidak rusak sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, menunjukkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Bukankah kita saat ini sebagai orang percaya juga dipelihara oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kalau dipelihara oleh Tuhan itu artinya tidak ada sakit penyakit, tidak ada pergumulan secara ekonomi, tidak ada kesulitan ketika kita melakukan bisnis, tidak ada kesulitan ketika kita bekerja di tempat pekerjaan kita masing-masing, atau mungkin tidak ada kesulitan bagi kita yang sedang mencari kerja, bagi kita yang masih muda, yang juga di dalam pergaulan kita mencari jodoh ataupun melakukan atau mencoba berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Bagi kalian, bagi kita yang remaja yang sedang studi, bukankah kita akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan? Sama seperti bagaimana orang Israel itu ada di padang gurun. Tetapi sungguh ajaib bahwa Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Ayat 8 sampai yang ke-12 itu bahkan diceritakan di sini, bangsa-bangsa yang dihalalkan oleh Tuhan dicatat oleh Yosua satu-satu. Bangsa Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, dan orang Hewi. Bahkan ada seorang yang diminta oleh seorang raja, yaitu Balak Raja Moab, untuk bernubuat, memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, itulah padang gurun yang dilewati oleh orang Israel. Tetapi Allah menyatakan pemeliharaannya. Dan yang terakhir, tanah perjanjian itu diberikan. Sebetulnya ini menggambarkan satu saat nanti. Kita memang sekarang di dunia ini sedang hidup di tengah-tengah kesusahan. Orang percaya tidak bebas dari pandemi. Orang percaya tidak kebal dari COVID. Tetapi satu saat nanti Tuhan menyediakan tanah perjanjian. Yaitu apa? Bapak Ibu, yaitu surga yang kekal. Di masa COVID ini, beberapa teman yang saya kenal, bahkan pernah seasrama, pernah kuliah bersama-sama, mereka dipanggil Tuhan, dan mereka hamba Tuhan. Tapi Saudara, tidak berarti hamba Tuhan itu kebal COVID, ya. Jadi COVID itu nggak melihat gelar, ya, nggak melihat apa yang dia kerjakan. Tetapi kita percaya bahwa mereka yang dipanggil Tuhan, mereka yang meninggalkan dunia ini, tetapi mereka yang adalah juga orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bersama-sama dengan Kristus di surga. Itulah sebetulnya tanah perjanjian bagi orang percaya. Next slide. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yosua perlu mengumumkan satu komitmen dan mengajak orang Israel untuk mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan? Next slide. Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya masalah hati. Next slide. Hati, rupanya di dalam pengalaman Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel, Yosua ini melihat satu hal yang bisa terjadi kepada bangsa Israel, yaitu apa? Hati mereka cenderung bisa berubah. Kemarin kita dengar ada berita, ada seorang istri yang mengalami KDRT, ya, kemudian dituntut
Tapi kemudian dia berubah menarik tuntutannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ini benar apa ngeprank aja ya, karena lagi ngetren sekarang ya, ngeprank seperti itu. Saya anggap saja itu hal yang benar terjadi, tapi memang hati manusia bisa berubah Bapak Ibu. Satu kali mungkin orang itu bisa melakukan kejahatan, atau satu kali mungkin orang itu bisa disakiti, tapi kemudian juga bisa mengampuni. Tetapi juga ada orang kadang-kadang bisa baik, tapi kemudian bisa juga menjadi jahat. Tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa perlu Yosua melihat perlu bangsa Israel memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa hati manusia itu licik. Dalam Hosea pasal 10 ayat yang kedua dikatakan demikian, hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tubuh-tubuh berhala mereka. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini bangsa yang betul-betul sangat mudah sekali berubah setia kepada Tuhan. Hanya satu saatnya, satu peristiwa saja, akhirnya mereka benar-benar kapok Bapak Ibu. Yaitu kapan? Setelah mereka keluar dari pembuangan. Jadi selama mereka ada di Mesir, di padang gurun, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, itu penyembahan berhala itu sepertinya berlangsung terus. Ya, walaupun kadang-kadang mereka bertobat. Ya, ketika ada raja-raja, ketika zaman hakim-hakim setelah Yosua, zaman hakim-hakim raja-raja, ada memang raja-raja yang mau setia kepada Tuhan, menghancurkan berhala. Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika raja itu diganti dengan raja yang baru, kembali hati mereka dicondongkan untuk menyembah berhala. Dan inilah bangsa Israel. Kapan mereka berhenti, Bapak Ibu? Tidak lagi dicatat di Alkitab mereka menyembah berhala. Setelah mereka kembali dari pembuangan. Bapak Ibu, mungkin itu satu teguran yang keras dari Tuhan. Dan itu ada yang mengatakan mungkin mereka benar-benar kapok untuk tak menyembah berhala lagi. Bapak Ibu, mungkin jadi pelajaran bagi kita ya. Kadang-kadang kita selalu mau mencondongkan hati kita kepada sesuatu yang bukan Allah. Kadang-kadang Allah itu begitu baik, kadang-kadang sama seperti yang terjadi pada zaman raja-raja. Ketika Israel menyembah berhala, mereka bertobat, Tuhan baik lagi. Sudah bertobat, menyembah berhala lagi. Habis menyembah berhala lagi, mereka dikasih lagi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang ada saat di mana betul-betul Tuhan itu menjatuhkan penghakiman dan penghukumannya benar-benar serius. Dan apa yang terjadi, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan. Jadi bisa dikatakan benar-benar mereka kapok dengan apa yang namanya penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga adalah hati itu cenderung bisa, atau hidup manusia itu cenderung mudah sekali dipengaruhi dengan situasi. Di dalam kitab Injil kita tahu ada perumpamaan tentang benih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu digambarkan bagaimana benih, yaitu firman Tuhan itu ditaburkan. Dan diceritakan bahwa waktu ditaburkan ada tanah yang keras sehingga apa? Sehingga itu dimakan oleh burung-burung. Menggambarkan bagaimana firman itu bisa dicuri. Ya, saya sendiri sulit sekali menjelaskan bagaimana ya firman yang suci, yang kudus ini, tapi Alkitab menggambarkan ternyata bisa diambil. Saya coba merenungkan apakah mungkin ini, dan ini kan tidak terjadi kepada orang yang di luar sana yang belum percaya, karena yang mendengar firman Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang jelas-jelas membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kemudian firman itu bisa dicuri. Yang kedua adalah yang jatuh di semak duri. Yang ketiga adalah yang jatuh di bebatuan, dan yang keempat di tanah yang subur. Digambarkan bagaimana firman itu pun bisa dijepit sedemikian rupa dengan hal kekhawatiran dunia ini. Tetapi juga firman Tuhan itu juga bisa dilunturkan dengan segala kemewahan dunia ini. Jadi entah itu penderitaan, entah itu kesenangan, ternyata bisa membuat orang itu berubah setia kepada Tuhan. Next slide. Bapak Ibu, satu masalah besar bangsa Israel yang tadi saya katakan baru mereka sungguh-sungguh bertobat ketika mereka keluar dari pembuangan, yaitu masalah penyembahan berhala.
Sehingga next slide, sehingga perlu ada komitmen untuk menetapkan hati hanya kepada Tuhan. Next slide. Sekarang apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, ayat ke-14 itu Yosua berkata kepada bangsa Israel, takut akan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Takut kepada Tuhan, beribadah dengan tulus dan setia. Bapak Ibu Saudara, di sini kata tulus dan setia sebetulnya kalau di bahasa artinya itu mungkin lebih tegas ya bunyinya, yaitu integrity atau komplit. Jadi beribadah itu utuh. Bapak Ibu Saudara, memang beribadah dalam arti sempit bisa dikatakan sama seperti kita mengadakan ritual seperti sekarang. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah apa? Adalah seluruh kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di Roma 12, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Artinya Bapak Ibu sekalian apa? Dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam studi kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, kita adalah orang-orang yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita lakukan dengan setia. Dan kata di sini dipakai sebetulnya, kata setia adalah truth, yaitu kebenaran. Ada Alkitab yang mengatakan penyembah yang benar itu apa sih? Penyembah itu adalah orang yang beribadah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau melakukannya di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah menjauhkan Allah asing dan beribadah kepada Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sudah tidak lagi di rumah kita ada sesembahan, ada patung, atau ada sesuatu yang kita anggap itu yang menjaga hidup kita. Dan kita tidak lagi mengadakan ritual-ritual seperti itu. Kecuali mungkin di dalam keluarga kita masih ada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita tidak lakukan itu. Tapi Bapak Ibu, apa yang menjadi berhala saat ini? Itu bisa uang, bisa kekuasaan, bisa kesenangan hidup, bisa popularitas, bisa intelektualitas. Itulah yang dikejar oleh orang zaman ini. Sehingga membuat mereka menempatkan itu sebagai satu-satunya yang perlu disembah. Mungkin bukan disembah dalam arti seperti orang melakukan ritual menyembah, tetapi di mana kita melakukan semua itu dan semuanya itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Uang menjadi prioritas, kekuasaan menjadi prioritas, kesenangan menjadi prioritas, popularitas, Bapak Ibu. Sekarang orang kita mungkin juga kadang-kadang merasa seperti itu. Bagi anak-anak remaja yang punya media sosial mungkin mengalami itu. Misalnya kalau kita sedang posting sesuatu, biasanya apa yang kita inginkan dari apa yang kita posting, Bapak Ibu? Kita ingin dapat like kan? Ya, atau kita ingin dapat follower yang banyak. Dan ketika orang nggak like apa yang kita posting, kita kemudian merasa tidak berharga. Sehingga apa yang dikejar? Yang dikejar adalah popularitas. Adalah orang menyenangi kita. Dan kemudian anehnya kita menjadi susah, menjadi sedih kalau orang tidak suka dengan apa yang kita posting. Tetapi anehnya kita tidak sedih, kita tidak merasa bergumul ketika mungkin Tuhan tidak suka dengan apa yang kita inginkan. Ini satu pergumulan Bapak Ibu sekalian. Allah itu ada di sekitar kita. Tadi saya katakan mungkin kita tidak lagi menyembah ilah-ilah itu, tidak ada lagi patung-patung. Kita tidak melakukan lagi ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ilah-ilah modern yang ada di sekitar kita. Yosua di dalam komitmennya kepada Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jauhkan Allah asing dan beribadah kepada Allah yang sejati. Next slide, bagian yang terakhir. Ayat yang ke-15, tadi yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ada kalimat yang menarik bagi saya, dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik dan tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Saya mau garis bawahi kata pada hari ini.
Bapak Ibu Saudara, komitmen untuk beribadah kepada Tuhan bukan besok, tetapi pada hari ini. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara mengambil komitmen itu pada hari ini. Saya mau bertekad pada hari ini betul-betul mempersembahkan seluruh kehidupan saya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tadi dikatakan di ayat yang ke-14, beribadah dengan tulus, dengan integriti, dengan komplit, dengan setia kepada Tuhan pada hari ini, bukan besok. Bapak Ibu Saudara, mungkin besok itu sudah terlambat. Saya memberikan 2 ilustrasi di sini. Mungkin dekat dengan kita beberapa waktu ada peristiwa banjir di Jakarta Timur ya, kalau nggak salah, ke Jakarta Selatan. Ada 3 siswa MTSN ya, Madrasah Sanawiyah 19 Jakarta, yang meninggal di dalam peristiwa banjir ini. Bapak Ibu Saudara ya, coba kita bayang, kita yang punya anak yang ke sekolah, atau kita ada di sini adalah anak-anak sekolah ya, ada Olive, ada Evan, Bertram, Samuel, dan saudara-saudaranya. Biasanya apa sih dalam pikiran kita kalau kita pergi ke sekolah? Pergi belajar, apa lagi? Kita lihat urutannya ya, bangun pagi, sarapan, ke sekolah kan, diantar papa mama, belajar di sekolah, kemudian pulang sekolah. Dan pola ini kita akan berulang-ulang kan? Dan kita selalu menyadari dalam kesadaran kita bahwa kalau saya pergi sekolah, nanti sore saya akan pulang. Tapi Bapak Ibu mari pikirkan 3 anak ini. Pasti dia juga nggak sadar ya, bahwa hari itu dia ke sekolah, itulah hari terakhir dia hidup. Bapak Ibu, inilah kesementaraan. Sehingga kita tidak bisa lagi menunda sesuatu yang penting untuk hari besok. Jangan-jangan Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir yang Tuhan berikan. Who knows? Siapa yang tahu? Ya kan? 3 anak ini, apakah dia tahu hari itu hari yang sebetulnya cuma hujan mungkin hanya sebentar, walaupun memang volumenya sangat besar, air yang jatuh sehingga mengakibatkan banjir di sekolah mereka. Pasti mungkin dia berpikir datang ke sekolah itu ya sesuatu yang bersenang-senang, ketemu teman, atau mungkin ya belajar, mendapatkan pengetahuan. Tapi semua itu akan berakhir pada hari itu juga untuk ketiga anak ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kasus peristiwa ya yang terjadi di Malang ya, di Stadion Kanjuruhan di Malang. Pasti jarang sekali ya, memang ada sih ya kasus-kasus penonton itu saling bentrok. Tapi hari itu saya kira tidak ada seorang pun yang datang ke stadion itu dan menyadari bahwa hari itu dia akan meninggal di stadion. Dan meninggalnya dengan cara yang juga agak tragis karena diinjak-injak. Ya kan, dari tim TGPF itu kan dan juga beberapa video yang kita lihat, orang-orang itu mati kan karena mereka panik, kemudian mereka lari ke satu tempat yang mereka pikir itu tempat meloloskan diri, tetapi itulah tempat di mana mereka akan mati. Saya kemarin baru merencanakan tahun depan pengen nonton bola ya di stadion GBK ya. Jadi agak kayak begini ya, ternyata saya bisa nonton, bisa jadi kuburan saya di situ ya, tempat saya diinjak. Tapi saya sudah mulai mikir strateginya kan. Bapak Ibu jarang ya orang mau nonton nggak pakai strategi. Saya mulai pikir, oh iya ya, kalau ada kerusuhan jangan lari ke pintu, lari aja ke tengah lapangan ya kan, lebih aman. Ya mungkin kalau kita dianggap perusuh oleh polisi ya paling digebukin gitu ya. Tapi sudah tahu kan, kita kan datang mau bikin kerusuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya penonton yang bahkan yang tewas itu ya bukan orang yang memprovokasi kan, bukan yang turun ke lapangan kan. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada para wanita. Saya percaya mereka bukan provokator. Saya percaya bukan mereka penyebabnya. Mereka cuma penonton. Tetapi mereka menerima akibat dari apa yang dilakukan oleh beberapa penonton yang masuk ke dalam lapangan dan kemudian peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir hidup kita ini akan berjalan sebagaimana kita pikirkan. Sama seperti saya katakan, anak sekolah berpikir hari ini saya akan ke sekolah, saya akan belajar, saya akan pulang, dan demikian seterusnya. Tetapi kan fakta mengatakan tidak seperti itu.
bisa jadi itu adalah hari terakhir kita. Oleh sebab itu Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kita akan beribadah. Apakah Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada mau beribadah kepada Tuhan. Allah perjanjian, Allah yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang hidup, Allah yang sejati. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen pada hari ini untuk hanya beribadah kepada Allah yang sejati. Dan yang kedua bagi kita, next slide. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang memiliki anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, tentunya kita rindu mereka satu saat nanti bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mulai mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan membukakan kebenaran. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, orang bisa percaya itu terjadinya sangat aneh sekali. Ya, saya banyak menonton beberapa kesaksian di YouTube bagaimana orang yang tadinya bukan Kristen kemudian dia percaya. Kadang-kadang cuma karena dia dengar lagu, kadang-kadang dia lagi galau, kemudian ternyata ada temannya itu punya lagu rohani. Ya, kemudian dia dengar lagu rohani, kemudian dia tertarik lagi, dia pinjam Alkitab untuk baca-baca, kemudian dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, Allah itu bisa dengan bermacam-macam cara. Ada ribuan cara untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Nah, biarlah Bapak Ibu sekalian kita mau berdoa untuk keluarga kita. Saya nggak tahu apakah di dalam doa-doa kita nama mereka kita sebutkan untuk suatu hari mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang terakhir adalah atau kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Kadang-kadang dari perbuatan kita, dari ucapan kita, dari tindakan kita, orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Orang akan tertarik untuk mencari tahu siapa yang mengubah kehidupan kita, siapa yang mempengaruhi kehidupan kita, siapa yang mempengaruhi cara berpikir saya, siapa yang mempengaruhi bagaimana cara menjalani hidup secara berbeda. Tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita, dari hidup kita, sehingga kita bisa membawa keluarga kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat dan juga kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dulu. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan keluarga yang ada pada kami saat ini, di mana kami lahir, di mana kami dibesarkan, di mana kami berinteraksi, menikmati suka dan duka bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Bagi kami ya Tuhan yang Engkau sudah pilih, Engkau tebus, Engkau selamatkan. Biarlah Tuhan, Tuhan pakai hidup kami menjadi saksi bagi anggota keluarga kami,
Mungkin di antara mereka ada yang belum percaya kepada Engkau. Dan kami yang sudah percaya ya Tuhan, dapat mendoakan mereka, dapat menjadi saksi, menyaksikan akan kebaikan, kebesaran Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat. Mungkin ya Tuhan, sebagai keluarga kami juga menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Sebagaimana umat-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang Kau pilih, Engkau tebus juga berada di padang gurun. Tetapi Engkau menyatakan pemeliharaan, Engkau menyediakan segala yang mereka butuhkan. Demikian juga kami ya Tuhan, biarlah Engkau akan menolong setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam setiap kesulitan hidup yang kami hadapi. Kami tahu ada penyertaan Tuhan, kami tahu ada pemeliharaan Tuhan. Berikan jalan keluar ya Tuhan bagi kami yang bergumul di dalam relasi sama anggota keluarga, kami yang bergumul di dalam kebutuhan ekonomi, pekerjaan dan usaha, kami yang bergumul ya Tuhan yang masih muda di dalam mencari pekerjaan ataupun mencari teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami anak-anak di tengah-tengah keluarga yang sebagai siswa yang bergumul dengan setiap pelajaran yang kami ikuti. Relasi kami dengan orang tua, juga di dalam pergaulan anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami. Kami adalah keluarga yang berkomitmen untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang bukan ritual bagi kami, tetapi adalah satu ibadah yang kami lakukan dalam keseluruhan hidup kami. Dimanapun kami berada, kami mempersembahkan seluruh hidup, waktu kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami juga mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden, para menteri, anggota dewan, sampai kepada para pemimpin yang ada di daerah. Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam kepemimpinan para pemimpin kami pada saat ini, sehingga setiap keputusan yang diambil ya Tuhan dapat mensejahterakan seluruh rakyat yang ada. Dalam tantangan yang ada ya Tuhan, politik, keamanan, ekonomi, biarlah Tuhan sendiri akan menolong setiap pengambil kebijakan, memikirkan rakyat banyak, bukan memikirkan diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat yang bergumul di dalam sakit penyakit. Mungkin ya Tuhan kami bergumul dengan sakit yang cukup lama, tetapi ya Tuhan, biarlah iman kami senantiasa Tuhan kuatkan, senantiasa bersandar kepada Tuhan, dan melihat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan menolong kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa-doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pesuruhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mulai hari ini kita harus menetapkan hati kita untuk kita selalu taat kepada firman Tuhan. Kita tetap setia beribadah di rumah Tuhan Yesus, sesuai dengan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya penyiar Luki Supit. Sisi contoh firman-Nya, Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan ini dialaskan dengan firman Tuhan, diambil dari kitab Markus pasal 12 ayat ke-17.
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Kita menyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 347. Yang pandai sembah ilmu. Dia akan pimpin doa persembahan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kasih anugerah-Mu, atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi ini kami akan memberikan persembahan. Berkatilah sucikan Bapa supaya kami layak untuk berkatilah seperti persembahan dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Dan berkatilah setiap tangan-tangan memberi Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Segala puji syukur kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pengutusan berkat rahmat dan kasih Tuhanku berikan padamu penuh limpah. Hidup berkat. Nanti kita akan terima doa berkat dari hambanya Rantau Lukis Supir. Harimu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan duduk, ambil satu sejenak untuk ucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.